Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu channel YouTube-nya Mas Aji. Pada video tutorial saya kali ini, saya akan membahas tentang shortcut keyboard di Photoshop ya teman-teman ya. Video tutorial ini saya buat karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masih bingung bagaimana cara menggunakan shortcut di keyboard. Contohnya kemarin ada yang nanya saya di kolom komentar, yaitu dia nanya tekan Ctrl D ya, tekan Ctrl plus D kok nggak bisa untuk menduplikat Mas. Nah dari pertanyaan itu saya punya apa namanya ya, saya buatkan ya video tutorialnya ya. Nanti akan saya jelaskan secara detail dan langsung kita praktekkan bersama-sama agar teman-teman lebih paham bagaimana cara menggunakan shortcut keyboard di Photoshop ya teman-teman ya. Semuanya ada sekitar 17 yang sudah saya rangkum ya. Nanti kita sambil belajar ini ya, shortcut yang sering saya gunakan juga, beberapa ada yang baru saya pelajari juga ya. Di shortcut ini nanti akan saya praktekkan satu persatu ya, dari ke 17 shortcut ini. Oke, sebelum saya lanjut video tutorial ini teman-teman, kita mampir dulu ke channel YouTube saya di Mas Aji Channel ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya yang sudah menonton video-video saya di YouTube. Apabila teman-teman semuanya merasa mendapatkan manfaat setelah menonton video-video saya, jangan lupa untuk tinggalkan jejak ya teman-teman ya, berupa like, komen ataupun tekan tombol subscribe di sini. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk diaktifkan tombol loncengnya agar pada saat saya upload video tutorial terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya. Baiklah teman-teman semuanya ya, langsung saja kita mulai untuk belajar menggunakan shortcut di Photoshop. Nah, shortcut yang pertama yaitu Ctrl N. Fungsi dari Ctrl N ini adalah untuk membuat dokumen baru. Sebagai contoh, saya close dulu yang ini ya. Saya akan tekan Ctrl N pada keyboard. Nah, tekan Ctrl N pada keyboard untuk membuat dokumen baru. Nah, dia akan muncul ya, new dokumen seperti ini. Nah, ini di dokumen ini tinggal kita atur aja ya teman-teman ya. Tinggal kita atur ukurannya, terus resolusinya ya. Nah, ini bisa teman-teman cek sendiri ya. Oke, ini saya close ya. Nah, untuk shortcut yang kedua yaitu F ya. F ini untuk ganti mode screen ya teman-teman ya. Sebagai contoh saya akan masukkan dulu untuk ini ya, shortcut keyboard ini ya, contoh desainnya ya. Nah, di sini saya akan coba tekan tombol F ya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan, saya akan tekan tombol F pada keyboard. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sininya ya, tuh ya. Saya tekan tombol F lagi. Nah, dia full screen seperti ini. Dan saya tekan tombol F lagi, dia akan kembali seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau bekerja di Photoshop, pengen tampilannya full ya, teman-teman bisa tinggal tekan tombol F pada keyboard seperti ini ya. Tuh. Oke ya. Nah, selanjutnya yaitu tombol X. Tombol X ini kita gunakan untuk mengganti atau untuk bertukar warna background dan foreground ya. Shortcut ini sangat berguna untuk proses masking. Nah, saya akan praktekkan tekan tombol X ini ya teman-teman ya. Saya akan tekan tombol X pada keyboard. Teman-teman di sini perhatikannya warnanya ya. Saya akan tekan tombol X pada keyboard. Dia akan berubah. Saya tekan tombol X lagi. Nah, yang dimaksud untuk sangat berguna untuk proses masking, saya contohkan ya teman-teman ya. Saya akan coba masking untuk gambar ini ya. Gambar ini saya akan sembunyikan dulu gambar-gambar yang lain. Nah, saya akan coba masking. Saya akan coba sembunyikan sebagian dari gambar ini. Saya akan tambahkan layer mask di sini ya. Saya akan klik brush di sini ya teman-teman ya. Ini kan kayak begini, sudah pernah saya bahas ya teman-teman. Tinggal tekan tombol caps lock aja agar terlihat seperti ini ya. Nah, di sini kan putih nih teman-teman ya. Kita rubah, tekan tombol X. Saya akan tekan tombol X agar yang hitam ini ke atas seperti ini. Nah, tuh, dia akan tertutupi seperti ini karena kita masking ya. Tuh. Ya, kira-kira paham kan? Saya akan tekan tombol X lagi, dia akan putih. Saya akan ke sini, saya hilangkan lagi. Tuh. Oke, kira-kira bisa dipahami ya teman-teman ya. Untuk tombol X ini, saya akan hapus yang ini. Nah, saya akan aktifkan lagi. Nah, selanjutnya
kita akan beralih ke tekan tombol D. Tombol D ini berfungsi untuk mengembalikan warna foreground dan background ke default warna hitam dan putih. Sebagai contoh seperti ini. Saya akan rubah warna di sini ya. Misalkan kita bekerja di warna merah. Di sini kita rubah ke warna hijau. Nah, bagaimana untuk mengembalikan warna default ini hitam dan putih? Teman-teman tinggal tekan tombol ini aja ya, tekan tombol D. Saya akan tekan tombol D pada keyboard. Nah, dia akan berubah menjadi hitam dan putih. Oke, kita lanjut ke shortcut yang kelima ya. Nah, shortcut ini kita gunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran dengan zoom secara cepat. Nah, untuk zoom ini sendiri sebenarnya kita bisa menggunakan tool yang ada di sini ya. Saya praktekkan ya. Klik window. Teman-teman tinggal cari aja yang namanya navigator. Nah, di navigator ini kita bisa memperbesar seperti ini ya. Cuman kan lebih enak kalau kita pakai shortcut juga ya teman-teman ya, tapi tergantung kembali kita, tergantung teman-teman semuanya ya. Terserah mau pakai navigator ini untuk untuk memperbesar, atau bisa juga pakai shortcut yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kita ke move tool. Kita akan tekan tombol Ctrl plus dan plus ya teman-teman ya. Tekan tombol Ctrl dan plus untuk memperbesar. Saya contohkan, saya akan tekan tombol Ctrl dan plus. Nah, dia akan memperbesar seperti ini. Selanjutnya, jika teman-teman ingin memperkecil, teman-teman tinggal tekan tombol Ctrl dan minus ya. Tuh. Tekan tombol Ctrl dan plus untuk memperbesar seperti ini ya. Tekan tombol Ctrl dan minus untuk memperkecil. Nah, saya tambahkan sekali lagi ya, misalkan kita akan perbesar ini. Nah, jika teman-teman bingung bagaimana cara menggeser-geser ini seperti ini ya, jika teman-teman seperti ini ya, tuh kan kalau begini kan agak lama nih ya. Nah, teman-teman tinggal tekan tombol spasi, tekan tombol spasi yang panjang itu ya teman-teman ya, tekan tombol spasi yang panjang. Teman-teman tekan tombol spasi yang panjang, dia akan berubah tangan seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa geser-geser seperti ini tuh ya. Tuh. Ini tadi saya lupa ya, tidak saya tulis di sini ya, yang ini ya. Tuh. Oke, ini saya jelaskan di sini ya. Oke. Oke, saya akan perkecil, tekan tombol Ctrl dan minus. Nah, seperti ini. Kita lanjut lagi untuk shortcut yang ke-6, yaitu tekan Ctrl plus 0 ya, agar foto atau gambar yang mau diedit ditampilkan pas dengan ukuran layar monitor PC dan laptopmu. Sebagai contoh, ini saya akan perkecil ya, tekan tombol Ctrl dan minus. Nah, saya ingin tampilan dari gambar yang mau diedit ini ditampilkan dengan pas dan ukuran layar monitor PC atau laptop kita, atau istilahnya fit on screen. Saya akan tekan tombol Ctrl plus 0 ya, tekan tombol Ctrl plus 0. Nah, seperti ini tuh ya. Jadi ininya full tuh teman-teman ya. Jadi ininya full tuh. Fit on screen istilahnya ya. Oke. Kita beranjak ke, nah ini dia nih. Untuk Ctrl Z. Ctrl Z ini untuk undo, tapi ini hanya berlaku satu kali ya teman-teman ya. Undo redo tapi hanya berlaku satu kali. Ya, kita coba ya. Misalkan ini akan saya rubah, ini posisinya akan saya rubah. Misalkan ke bawah ya. Nah, teman-teman perhatikan, saya akan tekan tombol Ctrl Z pada keyboard. Ini nanti akan yang kotak kedua ini akan naik ke atas lagi. Tuh, seperti ini ya. Tapi ini hanya berlaku satu kali undo redo-nya untuk Ctrl Z-nya ya. Oke, seperti ini ya. Jadi, teman-teman kalau misalkan mau undo redo banyak ya, teman-teman ya. Untuk undo redo banyak ya. Misalkan langkah-langkahnya ada yang keliru, teman-teman ingin undo redo, teman-teman tinggal tekan Shift Ctrl Z ya, teman-teman ya. Misalkan ini saya rubah ke sini, ini saya rubah ke sini, ini saya rubah ke sini, saya rubah lagi ke sini, ini saya rubah lagi ke sini. Nah, teman-teman tinggal pilih ya. Di sini ada keterangannya, edit ya, step step backward ya, teman-teman ya. Kita akan coba untuk Shift Ctrl Z, Shift Ctrl Z. Nah, seperti ini. Atau teman-teman bisa tekan Alt Ctrl Z ya, Alt Ctrl Z. Alt Ctrl Z seperti ini tuh, dia akan balik-balik lagi seperti ini tuh. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya tuh ya. Jadi
Untuk Ctrl Z ini teman-teman bisa gunakan untuk Android, tapi hanya satu kali ya, berlaku satu kali. Tapi kalau misalkan mau banyak, teman-teman tinggal tekan Shift Ctrl Z untuk forward dan Alt Ctrl Z untuk backward. Teman-teman bisa perhatikan di sininya ya. Nah, di sininya tuh. Ya. Undo state change. Nih, Ctrl Z, Shift Ctrl Z dan Alt Ctrl Z. Oke. Kira-kira dipahami ya. Ini saya akan hapus lagi yang di sini karena kita tadi pakai ini ya teman-teman ya, pakai Alt Ctrl Z, jadi balik lagi. Nah, kita lanjut untuk shortcut yang ke-8 yaitu Ctrl Shift N. Ctrl Shift N ini untuk membuat layer baru. Nah, teman-teman perhatikan, misalkan saya terpilih logo baru ini, logo PS ini ya. Nah, di atas logo PS ini saya ingin membuat layer baru. Misalkan teman-teman ingin membuat layer baru, teman-teman bisa tekan di sini ya. Tuh, di sini. Tapi di sini berhubung yang saya bahas kita menggunakan shortcut, teman-teman bisa tekan tombol Ctrl Shift N. Teman-teman perhatikan Ctrl Shift N. Nah, dia akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Nama layernya, teman-teman misalkan ini saya akan kasih nama layer ya. Misalkan teman-teman mau ganti nama layernya. Misalkan layer logo PS misalkan ya, lalu pilih OK. Nanti dia akan berada tepat di atas logo PS ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Jadi Ctrl Shift N ini untuk membuat layer baru ya teman-teman ya. Oke, kira-kira bisa dipahami. Kita beranjak lagi ke nih ya. Nah, ini penting juga yang sering saya pakai juga, Shift dan klik. Jadi teman-teman sambil tekan tombol Shift, teman-teman arahkan pointernya lalu klik di layernya ya. Sebagai contoh seperti ini. Shift dan klik digunakan untuk memilih atau memblok dua layer atau lebih. Contohnya seperti ini. Layer logo PS ini aktif ya. Nah, saya ingin memblok ini, dan ini agar menjadi satu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan di bawahnya ya. Ini sangat berguna untuk Ctrl E ini nanti untuk menggabungkan ya teman-teman. Jadi saya akan arahkan dulu untuk Shift dan klik. Saya akan memilih atau memblok layer ini. Misalkan saya tekan tombol Shift, saya akan klik di sini. Teman-teman perhatikan di sini jadi terpilih dua ya. Teman-teman klik di sini, 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 dan klik di sini. Nah, itulah fungsi dari Shift dan klik ya. Shift dan klik ini artinya pointer ini. Pointer ini kita klik di layer yang kita tuju ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kira-kira bisa dipahami ya untuk ini ya. Nah, saya akan jabarkan di bawahnya yaitu Ctrl plus E untuk menggabungkan layer terpilih dengan satu layer yang ada di bawahnya ya teman-teman ya. Nah, shift klik ini berguna untuk menerapkan ini. Contohnya seperti ini ya. Saya akan menyatukan logo PS ini dan bayangan logo PS ini. Teman-teman perhatikan di sini, ini bayangannya ya tuh. Ini bayangannya. Nah, ini logonya. Saya ingin menyatukan dua layer ini menjadi satu. Nah, yang akan kita lakukan yaitu kita lakukan shift klik dulu ya. Nah, pastikan logo PS ini terpilih sambil tekan tombol shift, teman-teman klik di bayangan logo PS ini ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah terpilih dua, lalu teman-teman tinggal tekan Ctrl E untuk menggabungkan layer terpilih dengan satu layer yang ada di bawahnya. Saya akan tekan tombol Ctrl E, teman-teman perhatikan di sini nanti ini akan menjadi satu. Nah, seperti ini dia akan menjadi logo PS. Ini untuk nama layernya teman-teman bisa rubah sendiri. Kira-kira bisa dipahami ya untuk shift klik ini dan Ctrl E. Nah, saya akan undo dulu, tekan Ctrl Z. Tadi saya jelaskan untuk Ctrl Z ini berlaku satu kali ya. Jadi ini saya akan lepaskan lagi, saya pisahkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan beralih di Ctrl D. Nah, Ctrl D ini adalah untuk diselect gambar terseleksi ya. Sebagai contoh seperti ini. Saya akan resize dulu yang ini ya. Nah, sebagai contoh saya akan menggunakan pen tool untuk menyeleksi area ini. Misalkan ya, kita ke pen tool. Di sini saya rubah modenya ke pad ya, teman-teman ya. Saya akan seleksi misalkan seperti ini. Nah, saya akan seleksi.
Nah, teman-teman klik kanan pada mouse, lalu pilih make selection, lalu pilih OK. Nah, jika muncul seperti ini artinya adalah terseleksi ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak jadi, misalkan kita tidak jadi untuk mengcopy atau mengedit area yang kita seleksi ini. Nah, bagaimana caranya menghilangkan ini ya, menghilangkan area yang terseleksi, yang garis bintik-bintik kecil-kecil ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal tekan tombol Ctrl D untuk diselect gambar terseleksi. Saya akan tekan Ctrl D pada keyboard, dia akan menghilang ininya, garisnya ini ya. Tekan Ctrl D pada keyboard, dia menghilang ya. Oke, kita lanjut lagi untuk Ctrl Shift E, artinya untuk merge visible alias menggabungkan semua layer yang terlihat menjadi satu. Nah, ini dia nih. Ini tekan Ctrl Shift E, saya ulangi, untuk merge visible alias menggabungkan semua layer yang terlihat menjadi satu. Sebagai contoh, saya akan menggabungkan semua layer yang ada di sini ya teman-teman ya. Kita akan gabungkan jadi satu dengan menekan tombol Ctrl Shift E. Saya akan tekan tombol Ctrl Shift E. Sorry ya. Kita ulangi, tekan tombol Ctrl Shift E. Atau kita bisa pilih dulu ya teman-teman ya. Kita bisa pilih dulu mungkin dengan menggunakan teknik Shift and Click ini dulu ya. Saya tekan tombol Shift, klik di sini, 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 dan klik ini, klik di sini. Ctrl Shift E. Tahu kita pilih dulu ya. Ctrl Shift E untuk merge visible alias menggabungkan semua layer yang terlihat menjadi satu. Saya akan coba cek di sini kenapa ini nggak aktif ya teman-teman ya. Nah ini dia merge visible ya, tuh dia akan menjadi satu seperti ini ya. Saya ulangi, saya undo dulu. Nah, misalkan saya coba di sini ya, saya akan pilih layer. Di sini saya akan pilih ya, di sini layer ya tadi teman-teman ya, merge visible atau Shift Ctrl E, dia akan menjadi satu semuanya ya. Berarti tadi saya menekannya nggak bareng ya, harus bareng ya teman-teman ya, harus bareng. Jadi kalau nggak bareng dia nggak bisa ya, dia harus bareng seperti ini. Layer merge visible, dia akan menjadi satu seperti ini ya. Oke, Ctrl plus Shift plus E. Nah, selanjutnya untuk Ctrl plus G ya untuk group. Saya akan undo dulu di sini. Nah, kita ke Ctrl plus G ya teman-teman ya. Misalkan kita harus menerapkan lagi yaitu yang Shift Click. Saya akan group, misalkan di sini ya. Saya akan group nih, saya akan group sambil tekan tombol Shift, tekan di sini. Lalu teman-teman tekan Ctrl G, Ctrl plus G ya untuk menggroup ya. Nah, dia akan menjadi grup seperti ini ya. Tuh. Jadi menjadi grup dari layer yang dua tadi, logo PS dan bayangan PS, dia akan menjadi grup yang di dalam folder seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita bekerja di banyak layer, kita bisa memisah-misahkan layer-layer tersebut ya, yang menjadi bagian, misalkan bagian sini aja kita grup menjadi satu seperti ini, yang area sini aja, misalkan di sini juga ada area editan, teman-teman tinggal grup juga seperti ini ya. Oke, lalu kita akan coba ungroup dulu ya, kita ungroup lagi ya, klik kanan pada mouse, lalu pilih ungroup layer seperti ini ya. Oke, kira-kira dipahami ya sampai di sini. Nah, ini selanjutnya adalah kita akan menekan Ctrl T untuk transform. Untuk transform ini kita bisa misalkan mau memperbesar, mau memutar ya, mau membesar, memperkecil ataupun memutar. Sebagai contoh saya akan transform, free transform logo PS ini, logo Photoshop ini ya. Saya akan tekan di sini ya, tekan Ctrl T. Nah ya, tekan Ctrl T. Saya akan tekan Ctrl T pada keyboard. Nah, seperti ini. Saya akan berbesar. Ini saya tekan tombol Shift, saya sambil menekan tombol Shift. Jadi yang diperbesar itu hanya area sini. Tuh. Ini saya sambil tekan tombol Shift, ya. Misalkan saya mau memperbesar ataupun memperkecil, ini sambil klik mouse ya tentunya ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita, saya enter dulu. Lalu bagaimana misalkan kita mau
besarnya itu presisi, yang ke sana besar, yang ke sini besar, ke sini besar, ke sini besar. Teman-teman tinggal tekan Ctrl T aja, lalu teman-teman sambil tekan tombol Shift dan Alt ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, dia akan memperbesar di area kanan, kiri, semuanya atas, dia akan memperbesar. Beda dengan teman-teman kalau misalkan hanya menekan tombol Shift, dia hanya satu sisi aja yang diperbesar. Tapi kalau teman-teman tekan tombol Shift dan Alt, dia akan memperbesar di semuanya ya. Oke, enter. Nah, kalau misalkan mau merotate, teman-teman bisa tekan tombol Ctrl T ya. Lalu teman-teman arahkan pointernya, mouse-nya ya, seperti ini. Lalu teman-teman pastikan muncul tanda seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita putar aja, misalkan seperti ini. Saya akan undo ya. Oke, enter. Jika sudah, langsung tekan enter. Oke, selanjutnya, nah ini yang ditanyakan temen, ada yang komen itu ya waktu itu ya, yang komen ke saya, Mas Aji, saya mau tanya, kok saya tekan Ctrl D, kok tidak bisa untuk menduplikat ya. Nah, di sini saya jelaskan ya teman-teman ya, untuk menduplikat atau untuk mengcopy layer itu tekan Ctrl J ya teman-teman ya, bukan tekan Ctrl D. Kalau tekan Ctrl D itu untuk diselect ya, nih tekan Ctrl D untuk diselect, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, untuk Ctrl J ini adalah untuk menduplikat layer aktif atau terpilih ke dalam layer baru. Nah, sebagai contoh saya akan mengcopy layer logo PS ini ya teman-teman ya, dengan menekan tombol Ctrl plus J. Nah, teman-teman perhatikan di sini layernya kan satu, layer logo PS. Saya akan menekan tombol Ctrl plus J. Nah, tuh langsung tercopy ya teman-teman ya. Jadi logo PS ini dia langsung ada tulisannya layernya, yaitu logo PS copy, hasil kopian dari logo PS ini ya. Oke, kira-kira dipahami ya teman-teman ya untuk mengcopy ya. Nah, selanjutnya adalah Ctrl I. Nah, ini juga penting, ini untuk proses masking juga. Ctrl I atau untuk invert, sebagai contoh seperti ini ya. Saya akan tambahkan layer mask di sini ya teman-teman ya. Nah, ini kan muncul nih gambarnya nih ya, ini kan muncul gambar keyboard ya, keyboardnya ini kan muncul nih. Nah, saya akan tekan layer masking di sini ya. Saya akan layer masknya, ini kan layer masknya warna putih. Saya akan tekan tombol I, nanti teman-teman bisa lihat perubahannya. Layer masking putih ini akan menjadi warna hitam, dan gambar dari gambar gambar keyboard ini dia tidak akan terlihat dan tertutup dengan warna hitam. Saya tekan tombol Ctrl I pada keyboard. Nah, seperti ini tuh, dia akan tertutup warna hitam. Lalu bagaimana untuk memunculkannya lagi? Nah, kita bisa tekan brush di sini ya teman-teman ya. Ingat prinsip brush, kalau di sini hitam, di sini putih. Kalau di sini putih, di sini hitam. Akan munculkan di sini tuh ya. Oke, seperti ini. Kira-kira dipahami ya. Nah, kira-kira saya harap dipahami untuk invert ini lumayan penting juga ya untuk proses masking. Oke, saya akan hapus ininya, layer maskingnya, delete. Nah, kita ke shortcut yang terakhir, yaitu untuk brush ya. Nah, teman-teman bisa tekan tombol B untuk mengaktifkan brush. Ini kan saya aktif di move tool ya teman-teman ya. Saya akan mengaktifkan brush ini. Teman-teman tinggal tekan tombol B aja. Tekan tombol B, dia akan muncul, langsung terpilih di sini B ya. Nah, brush ini dia ada juga. Nah, ini teman-teman tekan tombol ini ya. Tekan tombol ini untuk memperbesar brush ya. Tekan tombol ini untuk memperkecil brush. Sebagai contoh, saya akan memperbesar dan saya akan menekan tombol ini dulu ya. Nah, dia akan memperbesar seperti ini tuh, semakin besar semakin besar. Lalu saya akan tekan tombol ini untuk memperkecil brushnya. Nah, dia akan memperkecil seperti ini. Oke ya, tuh. Oke, kira-kira dipahami ya teman-teman ya. Ini sudah saya rangkum, ini untuk shortcut yang sering saya gunakan, walaupun ada beberapa yang baru saya pelajari juga. Oke, semoga video tutorial ini bermanfaat ya buat teman-teman ya, yang tadi sempat nanya, kok saya tekan tombol Ctrl D kok nggak bisa untuk duplikat gitu ya. Jadi kalau di Photoshop itu untuk menduplikat, teman-teman tekan tombol Ctrl plus J ya teman-teman ya. Nah, oke, kira-kira
Semoga penjelasan saya ini bisa dimengerti ya sama teman-teman ya. Saya gunakan bahasa yang sesederhana mungkin agar teman-teman yang baru belajar Photoshop bisa lebih memahami ya perintah-perintah shortcutnya yang ada di Photoshop. Oke, baiklah teman-teman semuanya, demikian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya. Terima kasih.